Saudara-saudariku yang terkasih, Salam, semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Rabu 12 November 2025, gereja memperingati Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus! Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang mujizat 10 orang kusta. Kisah ini menceritakan perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ketika melewati perbatasan Samaria dan Galilea, ia bertemu dengan 10 orang kusta yang berdiri dari kejauhan karena peraturan yang melarang mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka minta belas kasihan dari Yesus. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka menyadari bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yesus tanpa menyentuh mereka menyuruh mereka pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Karena berdasarkan hukum Musa, imam adalah satu-satunya yang berhak menyatakan bahwa seorang telah sembuh dari penyakit kusta dan boleh kembali ke tengah masyarakat. Saat mereka sedang dalam perjalanan untuk menaati perintah Yesus, mereka mendapati diri mereka tahir atau sembuh dari penyakit kusta mereka. Kesembuhan terjadi ketika mereka bertindak berdasarkan iman mereka. Namun hanya satu dari mereka yang kembali pada Yesus. Dan orang itu adalah seorang Samaria yang dianggap kaum terbuang oleh orang Yahudi. Ia memuji Allah dengan suara nyaring, ia bersyukur dan bersungkur di bawah kaki Yesus. Lalu Yesus menanyakan keberadaan 9 orang lainnya. Kemudian kepada orang Samaria yang bersyukur itu ia berkata, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudariku yang terkasih, pesan untuk kita hari ini pertama, pentingnya bersyukur. Meskipun ke-10 orang itu disembuhkan, hanya satu yang kembali untuk berterima kasih. Ke-9 lainnya menerima anugerah tetapi hanya lupa bahwa Sang Pemberi anugerah. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memohon dalam kesusahan, tetapi juga untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur atas berkat. Semoga kita seperti orang Samaria itu yang tidak pernah lupa untuk bersyukur. Kedua, pada orang Samaria itu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Menunjukkan bahwa tindakannya kembali untuk bersyukur merupakan ekspresi iman yang lebih mendalam. Ia mensyaratkan bahwa iman yang menyelamatkan tidak hanya menerima mujizat, tetapi juga mengakui dan memuliakan sumber mujizat tersebut. Dan ketiga, fakta bahwa hanya orang Samaria yang kembali bersyukur menunjukkan bahwa belas kasihan dan keselamatan dari Yesus tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang dianggap orang luar atau terpinggirkan.
Keempat, ke-10 orang kusta tersebut menunjukkan iman dengan ketaatan mereka pada perintah Yesus untuk pergi menghadap imam. Bahkan ketika mereka belum melihat tanda-tanda kesembuhan. Mukjizat terjadi saat mereka bertindak dalam ketaatan. Saat mereka taat pada perintah Yesus, mereka sembuh. Ini mengajarkan kita bahwa iman seringkali harus dibuktikan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang mengasihi tanpa batas. Allah yang memberi tanpa menuntut balasan. Allah yang setia menemani perjalanan hidup kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita pada Allah? Mari kita belajar pada sikap orang Samaria dalam Injil hari ini. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.